Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan DKM, pengurus masjid di seluruh Indonesia dimanapun berada. Saat ini saya sedang berada di Masjid Darussalam bersama para pengurus Depok. Di perumahan GTA ya Pak Haji. Oke, bisa diperkenalkan Pak Haji? Ya, terima kasih. Nama saya Hari Antul. Di sini diserahi untuk sound system biasanya. Saya bantu-bantu sound system lah ya. Saya minta tolong dengan Mas Ted ini untuk ngeberesin sound system di Darussalam. Mudah-mudahan bisa senyaman di Masjidil Haram. Amin. Bersama saya Pak Soeharto ini, beliau ditugaskan di DKM sebagai sarana dan prasarana. Iya. Masjid. Iya. DKM Gria Tugu Asri. Iya. Gria Tugu Asri ya. Mungkin begitu. Oke, Ya. Para pengurus DKM dimanapun berada, ayo kita sama-sama terbangkan drone-nya untuk mengukur level ketinggian corong yang ada, dan insya Allah akan diimprove, disempurnakan kualitas suaranya supaya empuk dan nyaman didengar dengan menggunakan tower. Nah, berapa tinggi tower yang dibutuhkan itu tidak bisa diraba-raba, karena ketinggian itu tidak bisa naik. Kita ukur dengan patokan dari drone ini. Iya betul Pak Haji ya? Iya. Pakai patokan drone ini insya Allah bisa keukur. Ini sudah ketinggian 2 meter kurang lebih 2 meter. Sudah ada angkanya. Iya. Anggaplah ini masih 1,5, tapi ke 2 meter nggak terlalu jumping jauh. Oke. Nanti tinggal dikurangin setengah meter aja kalau misalkan mau akuratnya. Iya. Oke, kita langsung saja kita ke atas masjid. Ya, bismillah. Baik, ini dia penampakan Masjid Darussalam di Gria Tugu Asri. Gria Tugu Asri di Depok. Depok seperti ini penampakannya. Nah, ini sudah terinstall Cantik ya. 12 corong ya Pak Haji. Iya. Sudah terinstall 12 corong. Di antaranya 4 di atas ya. 4 di atas. Oke, 4 di atas. Oh ya, kelihatan 4 ya. Iya. Oke, kita turunkan sedikit. Nah, ini corongnya yang paling atas. Dan katanya ini cuma satu yang bunyi Pak Haji. Iya. Ya, betul. Searah arah barat ya. Oke, itu cuma satu yang bunyi. Terus kita mundur lagi. Kita lihat di dekat toren air nih. Dekat toren air ada corong juga di sini. Nah, ini dia. Iya, kita monitor ini yang paling rendah, kita ukur ketinggiannya tadi dari permukaan tanah kira-kira berapa meter. Kita tegak luruskan posisi drone-nya dengan corong. Masih kurang tinggi. Oh, jadi posisi corong yang sekarang ini hanya 13 meter Pak Haji. Ya. Mungkin dengan akurasi dikurangin setengah meter hanya 12,5 meter. 12,5 meter. Kurang lebih 12 meter lah, 12 sampai 13. Jadi kalau setinggi ini saya rasa, yuk kita lihat sekelilingnya Pak Haji. Iya, sekeliling. Kita lihat sekeliling, masih ada yang nabrak bangunan nggak? Kalau ke arah barat, insya Allah ada ini. Ini ke arah barat ya. Iya, ini masih ada, Lebih rendah ya. masih ada yang, oh iya masih ada nih. Masih ada yang menghalangi nih satu rumah ini. Ini berarti di belakang rumah ini sudah pasti nggak kedengeran nih. Iya, terhalang. Terhalang. Ini ada masjid juga ya? Apa bangunan seperti masjid? Bangunan. Ada kubah-kubahnya juga. Ini ada. Oh, rumah itu. Iya. Oke, ini 12,5 meter. 12,5 meter. Kalau kita lihat ini masih kurang tinggi ya. Kurang tinggi sedikit deh. Mungkin 6 meter kali ya Pak Haji ya. Justru yang ke arah sana Pak Yang ke arah sana ya? Mas Ted, yang ke Ya. arah selat. Oke. Selatan ya. Yang ke arah selatan, yang ke arah sana ya Pak Haji ya. Ini barat. Arah timur, arah timur dan Oke. arah timur dan selatan. Itu yang justru banyak warga, tetapi kelihatannya banyak penghalang justru di sana. Kalau penghalang sih sepertinya nyaris
nggak ada ya, nyaris nggak ada, karena ini posisi corongnya sudah di atas rumah-rumah, genteng-genteng rumah. Mungkin kurang tinggi aja kali Pak Haji. Iya. Kurang tinggi aja, karena GMM ini menerapkan standar 2. Satu adalah tidak ada bangunan yang menghalangi. Ini insya Allah sudah tidak ada. Tapi yang kedua ini belum masuk kriteria, yaitu lebih tinggi dari lafaz Allah. Gitu. Kalau sudah lebih tinggi dari lafaz Allah, insya Allah suaranya akan jauh lebih tersebar nih. Kalau ya mungkin pohon-pohon ya, tapi apakah ini perumahannya juga? Enggak ya? Atap rumah itu? Maksudnya rumah warga sini juga perumahan GTA? Iya, masih. Oh, berarti iya. Ini kompleksnya sampai ke ujung sana. Ini kan ke arah sana ya? Iya, ke arah sana betul. Ya berarti ini justru pohon. Justru yang ke sana itu yang nggak terdengar. Iya, ini dia penghalangnya, pohon-pohon ini. Penghalang ini pohon-pohon ini. Iya. Oke, ketahuan ya. Ini rumahnya di bawahnya pohon-pohon itu kan? Iya betul. Nah, makanya dia nggak dengar karena terhalang oleh daun-daun itu, daun-daun. Iya, pohon batang pohon ini ya udah ketahuan. Jadi di sini permasalahannya rekan-rekan DKM dimanapun berada di seluruh Indonesia, ini ada sesuatu yang menghalangi jarak tembak suara ke rumah di balik pohon ini. Karena pohon ini adalah masih ruang lingkup perumahan GTA ya. Iya. Seperti ini kondisinya. Nah sekarang sudah dapat permasalahannya, sudah ketemu kenapa suara tidak bisa menyebar jauh. Ini sudah ketemu. Oke, untuk saat ini coba dinaikin. Di ketinggian 13 meter. Kalau ditinggikan. Oke, sekarang kita hitung dulu daknya ya Pak Haji. Iya. Daknya berapa meter nih? Iya, oke. Oke, dari permukaan dak kurang lebih segini sejajar ya. Sejajar dak. Nah ini dia. Oke, 9 meter. Kurang lebih 9 meter ya daknya. Posisi dak 9 meter. Sekarang kita lihat posisi lafaz Allah berapa meter. Dari 9 ke itu harusnya 15 ya. 15. Dari 9 ke 20 Pak Haji. 20 ya? Ya. 21 ya, kurang lebih seperti itu ya. Dari 9 ke 21 berarti 10 meter. 10 meter. Insya Allah kebutuhan towernya adalah 12 kalau seperti minimal itu. Ya. Minimal lebih dari 12. Iya. Dari dak ya? Dari dak 12 meter berarti 2 batang musisiku. Oh, iya. 2 batang musisiku. Iya. Kalau kita angkat lagi 12 9 tambah 12 jadi 21 ya? Iya. Kalau di bawah sini. 9 tambah 12 9 tambah ya, 21. Kita naikkan lagi sedikit. Ya. Seperti ini ketinggiannya. Oke, udah dapat 21, kita lihat sekelilingnya. Iya. Lebih tinggi lah. Iya, nah ini sudah dapat semuanya nih Pak Haji. Dapat atapnya, semua. Atapnya rumah semua tidak terhalang oleh pohon. Betul. Nah, insya Allah seperti itu. Udah ketahuan kebutuhan tower tinggi towernya adalah 12. Dengan 12 meter dari permukaan dak, alhasil tembakan suara semuanya nggak ada yang menghalangi. Insya Allah. Apalagi jumlah corongnya ada 12 ya Pak Haji. Iya. 12 corong. Kita 8 corongnya udah cetar menggelegar Pak Haji. Betulnya, iya. 12 corong, Masya Allah. Kita pasang semuanya, kita hidupkan semuanya insya Allah. Iya. Seperti ini kondisinya. Baik Pak Haji, gimana sudah ketahuan kesimpulannya? Alhamdulillah. 12 ya, dari iya. perhubungan dari dak. Oke, sekarang kita cari posisi dak yang tepat untuk menempatkan tower. Biasanya itu kami letakkan itu di posisi dak yang jauh dari sumber suara, maka posisinya adalah di belakang sini Pak Haji. Kalau ini mihrab ya, ini mihrab ya. Ini ya, ini mihrab di sini. Ini mihrab di sini, di bawah ini percis. Ya. Kita jauhkan posisinya, insya Allah posisi yang paling tepat adalah di sini. Itu ke arah sana. Iya, tengah-tengah. Tengah-tengah. Kita lihat ya, Okay. kita lihat di sini dari jauh. Iya, di sini posisinya Pak Haji. Kita tengahkan. Tujuan dari tengah ini supaya ini Pak Haji, Dapat, apa namanya? Estetikanya dapat. Oh, gitu. Jadi di sini posisinya. Estetikanya dapat. Nanti kalau misal Di
di arah sini? Di daerah sini STK-nya nggak dapat, nggak center. Oh. Jadi gini, semisal nanti kita kan pakai besi rangka ya Pak Haji, besi siku ya. Semisal nanti jamaah ada dana lagi, pengen nyumbang infak sodako, nanti bisa dibuatkan kamuflase seperti tower beneran gitu Pak Haji dari GRC. Oh. Jadi cantik lah, nggak seperti rangka-rangka tower BTS lah. Iya. Nih, di sana ada tower BTS nih Pak Haji, kita bisa lihat nggak seperti ini maksudnya. Nggak seperti ini, rangka-rangka seperti ini. Jadi nanti bisa dikamuflase. Pakai GRC yang lebih manis lah. Yang eksteriornya tuh ngikutin dengan bentuk dari desain masjid. Ada tuh ya, seperti itu ya Grilly. Bisa seperti itu. Kalau misalkan dari ini kan pengurusnya cuma Pak Harto aja nih. Iya. Nanti pengurus lain tuh maunya di arah sebelah sini. Ini depan masjid ya. Ke arah sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau kita menghadap masjid itu sebelah kirinya ini. Sebelah sini ya. Iya, sebelah sini masih memungkinkan nggak? Kalau estetikanya dapat, kalau kan alternatifnya ini kita ngelihat dari sisi warga kalau saya taruh di sini kayaknya menaranya cover semua suaranya. Jadi dan posisi tower ini kan sudah lebih tinggi dari lafaz Allah. Oke. Jadi corongnya itu nanti yang diarahkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan contoh jamaah butuhnya yang paling kenceng ini, mungkin yang paling banyak jauh di sini. Nah, ini paling jauh. Arah di sini jumlah corongnya jangan cuma 2, tapi mungkin 6, mungkin 4 gitu dibanyakin. Gitu ya. Tapi yang penting kita estetika dalam penempatan towernya dapat supaya manis gitu, Pak Haji. Nanti ditanyakan ke arsitek itu ya, gimana kira-kira maunya ditaruhnya di sini. Bisa seperti itu. Nanti sekalian juga ini kan hanya survei penempatan lokasi yang baik. Kita juga butuh tahu. Ya, kita butuh tahu juga. Ini daknya itu di bawahnya ini bisa ditembus dengan bor apa enggak nih, karena kita harus pasang studboard di sini. Jadi insya Allah seperti itu rencananya. Semoga Allah merestui. Amin. Ya, memang permasalahannya pelik ya Pak Haji. Ini semua masjid yang belum menggunakan tower dengan standar ketinggian dan jumlah corong yang sudah diterapkan oleh GMI memang rata-rata memang tidak mendapatkan penyebaran suara yang baik. Cuman kalau ini dapat nggak high fidelity-nya dengan toa itu? Kalau corong sekedar kencang aja sih, sekedar keras aja. Mungkin kalau misalkan mau seperti di Jalan Haji Sibi, seperti Masjid At-Taubah, alternatifnya ya kita mulai beralih ke high fidelity untuk outdoor. Jadi jangan menggunakan corong, tapi menggunakan speaker. Minimal itu speaker kolom yang dipasang di sini dengan jumlah yang banyak. Hanya saja itu mempertimbangkan kembali ke anggaran, kos. Mungkin kalau misalkan ada yang setuju, di sini bos-bos saya yang nyumbang gitu, nggak masalah. Nggak masalah. Mungkin telinga itu bagian dari kenyamanan dalam beribadah. Mungkin prinsip seperti itu. Insya Allah bisa seperti itu. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan adanya jadi enak suaranya. Adanya high fidelity ya. Tapi memang tidak bisa jauh Pak Haji. Hanya maksimal 200 meter saja, yang itu pun sudah lirih-lirih kedengarannya. Gitu. Jadi jumlahnya harus dibuat lebih banyak lagi. Kalau jumlahnya lebih banyak, insya Allah lebih tebal suaranya, lebih jelas. Lebih jauh bisa. Oke. Baik para pengurus masjid dimanapun berada, kurang lebih seperti itu apa yang sudah kami bincangkan hari ini. Kita bahas diskusi bersama Pak Haji dan kita maju di sini. Kurang lebih seperti itu pembahasannya ya. Pembahasannya seperti itu. Mungkin pengurus DKM, pengurus masjid, pengurus BKM dimanapun berada di seluruh Indonesia bisa mengambil hikmahnya. Perencanaan, pengukuran ketinggian dan level yang dibutuhkan itu penting, karena tidak sembarang bikin tower main naikin aja. Kita harus tahu dulu nih sekeliling gimana sih sekelilingnya. Kalau masih bikin tower tapi masih nabrak juga ke bangunan ya sama aja, percuma juga. Jadi kita butuh tahu detail ketinggian dan tekstur daerah sekitar supaya menentukan ketinggian towernya itu tidak salah. Oke, baik Pak Haji, ada yang mau disampaikan? Terima kasih banyak, semoga menjadi manfaat yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya amin. Pak Sarto barangkali ada yang mau disampaikan? Mudah-mudahan Masjid Darussalam kedepannya lebih baik
Amin. Amin. Suaranya merdu ya Pak. Seperti di Masjidil Haram. Amin. Amin. Baik, pada pengurus DKM dimanapun berada, demikian sesi dokumentasi dan penjajakan survei ketinggian lokasi di Masjid Darussalam Perumahan GTA. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.